Supomo dilahirkan pada tanggal 22 Januari tahun 1903, di Sukoharjo. Ia berasal dari keluarga priyayi, kakek dari pihak ibu dan ayah adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917, ketika ia terdaftar di ELS Boyolali. Ia lulus pada tahun 1920, dan melanjutkan studinya ke Mulo di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia dan bersekolah di BR. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta, sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Di Belanda, ia mendaftar di Universitas Leiden, dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven. Ia lulus pada tahun 1927, dengan tesisnya yang berjudul, Reformasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta, yang berisi uraian tentang sistem agraria di Surakarta dan kritik terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Sekembalinya ke rumah, ia menjadi pegawai pengadilan di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Departemen Kehakiman di Batavia. Saat bertugas di Departemen Kehakiman, ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai dosen tamu di Reshoge School. Ia kemudian bergabung dengan Asosiasi Pemuda Jongjava, dan menulis sebuah makalah berjudul, Perempuan Indonesia dalam Hukum, yang ia presentasikan bersama dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada Kongres Perempuan 1928. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, tahun terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945 untuk mengerjakan persiapan kemerdekaan di wilayah pemerintahan Pulau Jawa. Supomo menjadi salah satu dari 62 anggota. Pada sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni, ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat, dengan alasan bahwa itu sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Dia juga berbicara menentang gagasan negara Islam. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno berpidato, di mana ia menguraikan dasar negara masa depan, 5 sila Pancasila. Pada masa reses BPUPKI, hal ini kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan konstitusi masa depan, Piagam Jakarta oleh Panitia 9, yang tidak termasuk Supomo. Ketika BPUPKI bersidang kembali untuk sidang kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang dan Supomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya. Dia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dengan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden, dan tanpa sistem checks and balances yang jelas, sejalan dengan pendapatnya. Secara khusus, ia mendukung totalitarianisme integralis berdasarkan ideologi keluarga dan mengusulkan negara Indonesia dimodelkan pada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Ia meyakini sistem ini akan menghindari konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam diskusi itu, ia ditentang keras oleh Muhammad Yamin, yang menyerukan demokrasi ala Barat dengan jaminan hak asasi manusia. Wakil Presiden Muhammad Hatta juga menginginkan deklarasi hak-hak untuk dimasukkan, tetapi Soekarno memihak Supomo. Kompromi mencapai pasal 28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia akan diatur dengan undang-undang. Setelah diskusi panas, khususnya mengenai peran agama dalam berita negara, rancangan konstitusi dan pembukaannya diterima pada tanggal 16 Juli. Setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk pada tanggal 7 Agustus bertemu dan menyetujui rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Panitia BPUPKI. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, Supomo menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada, serta Akademi Polisi Jakarta. Dia juga Presiden Universitas Indonesia. Dari tahun 1954 sampai 1956, Supomo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1958 dan dimakamkan di Solo.
Dan pada tanggal 14 Mei tahun 1965, Supomo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Video ini menggambarkan momen bersejarah saat para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta pendapat perwakilan Jepang yang hadir dalam sidang BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Latar belakang sidang BPUPKI pertama adalah adanya upaya untuk membentuk dasar negara dan konstitusi Indonesia yang baru setelah Jepang menyerah pada sekutu pada akhirnya Perang Dunia Kedua pada 1945. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, selamat datang dan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk hadir dalam acara sore hari ini. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian dan perwakilan Jepang hari ini, kita akan merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Mohon izin Ketua. Kami ingin mendengarkan gagasan dan pandangan dari bangsa Indonesia. Terima kasih Ketua. Baik, saudara-saudara, sekarang saatnya membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan. Izin Ketua, saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih. Mohon izin Ketua. Saya juga mengusulkan dasar negara itu. Mohon izin Ketua, saya juga mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara yang berniat mengusulkannya. Tetapi harap berganti mulai dari Tuan Muhammad Yamin, lalu Supomo, dan Insinyur Soekarno. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Dasar negara yang hendak saya usulkan ialah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat, dan usul-usul saya mohon dipertimbangkan. Saya akhiri, selamat sore. Usulan yang sangat memotivasi kita. Tunggu usulan anggota lainnya dan usulan akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lain. Setelah beberapa hari, tokoh pendiri menyampaikan pendapat pikirannya mengenai dasar Indonesia ini. Sampailah puncak dari rapat pembahasan negara ini. Mari kita dengarkan pendapat dari Insinyur Soekarno. Mohon izin Ketua. Terima kasih saudara-saudara. Dasar-dasar negara telah diusulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan desa. Saya senang kepada simbolis angka 2. Rukun Islam 5 bilangannya. Jika kita 5, kita mempunyai 5 panca indah bebas. Apalagi 5 bilangannya. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 50 bilangan namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang ketat dan abadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ide yang bagus Tuan Soekarno. Para hadirin sekalian 3 hari ini, para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya terhadap negara Indonesia. Selanjutnya usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI lainnya. Setelah beberapa hari, beberapa anggota BPUPKI merundingkannya. Akhirnya jadilah rumusan dasar negara Pancasila yang menggabungkan pendapat ketiga orang tersebut. Apakah masih ada pendapat yang lain? Mohon izin Ketua, saya ingin menambahkan, saya berpendapat pendidikan harus menjadi fondasi dalam dasar negara kita. Generasi muda adalah masa depan bangsa kita. Terima kasih.
Mohon izin Ketua. Saya juga setuju dan juga kecerdasan kehidupan bangsa. Terima kasih. Mohon izin Ketua. Selain itu, keadilan sosial harus menjadi prinsip yang utama dalam Pancasila. Terima kasih. Mohon izin Ketua. Saya juga ingin menambahkan usulan, kita juga harus mencakup persatuan dan kesatuan sebagai pijakan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Terima kasih. Bagaimana pendapat pihak perwakilan Jepang tentang hal ini? Mohon izin Ketua, saya ingin menyampaikan pandangan Jepang dasar negara ini sangat penting bagi Indonesia yang merdeka. Kami juga mendukung langkah ini. Arigato. Setelah merangkum hasil diskusi dan telah dirancang dasar negara tersebut, tetapi masih terjadi perubahan pada dasar negara itu. Saudara-saudara, berikut saya membacakan rumus dasar Pancasila yang telah kami rundingkan secara musyawarah. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil permusyawarat. Kami siap yang tidak mengusulkan atau memberi usul mengenai ini. Ketua, menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat bagi para pemilik pemeluknya, sebaiknya diganti karena menuai permusuhan di antara muslim dan non-muslim. Terima kasih. Mohon izin Ketua. Menurut Muhammad sebaiknya diganti dengan apa? Terima kasih. Mohon izin Ketua. Ya, benar sekali. Diganti dengan apa? Terima kasih. Mohon izin Ketua. Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena agama di negara kita tidak hanya satu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih telah mengusulkan pendapat para saudara sekalian. Karena kita semua sudah mencapaikan kesepakatan dengan ini, kita menyatakan Pancasila sebagai dasar Indonesia yang merdeka. Terima kasih atas kontribusi dari semua pihak anggota sudah sepakat dan Pancasila akan diresmikan hari ini 1 Juni 1945. Pancasila pun berhasil mencapai kesepakatan dalam isinya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya.